Oke Mas Samuel, selamat siang Mas Samuel. Selamat siang. Wah, mungkin bisa perkenalin diri dulu nih Mas. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkap saya Yosef Samuel Septianto. Iya. Kalau Mas Samuel ini kan akrab kami panggil dengan Mas Sam kan biasa ya. Ya. Nah, kami mau tanya nih Mas, bagaimana sih pengalaman pertama dari Mas Samuel ketika bekerja di seminari ini? Bisa diceritain sedikit Mas? Bisa ya. Pengalaman saya selama bekerja di seminari ada senangnya bisa berkumpul dengan para romo, para frater, suster, dan bruder. Nah, pengalaman saya selama saya di sini, saya mendapatkan ilmu yang saya dapatkan selama saya di seminari, yaitu selama saya masuk di sini. Dulu saya waktu masuk di sini tidak bisa naik motor, tidak bisa naik sepeda ontel, dan tidak bisa menyupir. Lah sekarang pengalaman saya selama di sini saya mendapat kebahagiaan, saya bisa naik motor, bisa naik sepeda ontel, terus bisa belajar naik mobil. Dan kebahagiaan saya selama di sini, saya mendapatkan segala anugerah yang saya alami selama di seminari. Bisa ikut ibadat pagi, bisa adorasi selama saya di seminari, terus bisa bercanda dengan para frater, para romo, dan bruder dan suster. Oke Mas. Dan selama ini saya bertugas untuk membantu di dapur, yaitu kalau pagi ambil belanja, membantu suster Ella selama di seminari untuk mengambil belanja di pasar Kolombo. Oke Mas Samuel, itu tugas hariannya Mas Samuel. Tetapi dengar-dengar nih Mas Samuel sekarang kan memiliki tugas khusus ya Mas, untuk menjaga romo rektor. Mungkin banyak yang belum tahu nih Mas. Banyak yang dengar-dengar nih dari cerita Romo Joko juga mengatakan bahwa jenengan ternyata yang dulu salah satu orang yang paling berperan penting untuk menyelamatkan beliau ketika jatuh stroke. Mungkin Mas Samuel bisa ceritain sedikit nggak kejadian saat itu? Kejadian saat itu saya pergi ke Magelang di tempat teman karyawan di dapur. Nah, kemudian ada salah satu Romo Triadi mengetuk pintu. Nah, selama mengetuk pintu itu tidak dibuka, cuma menjawab ya, terus tidak dalam arti tidak berdiri, tidak apa-apa lah. Terus akhirnya ketuk pintu lagi lah. Saya punya pikiran jangan-jangan ada apa-apa, terus terpaksa mau tidak mau saya ambil tangga di belakang, terus saya naik ke jendela, terus saya buka pintu di kamar mandi, ternyata nggak ada, ternyata jatuh di tempat kerjanya Romo Joko sendiri, yaitu yang di kamar atas. Kemudian saya melihat sebelum saya membuka pintunya, saya pakai pertolongan pertama, yaitu dengan dipijat tangannya dan dibaringkan secara benar. Gitu. Betul. Oke, baik Mas. Kami juga para penonton ini, saya mau mewakili penonton mengucapkan terima kasih karena waktu itu Mas Samuel sudah bersedia siap sedia juga untuk menolong Romo Rektor. Makasih ya Mas ya. Oke, dan kemudian Mas, kami ini pertanyaan spontan, sengaja saya nggak bocorin pada saat awal tadi, langsung dijawab spontan. Apa sih suka duka dalam menjaga Romo Joko? Ayo Mas. Dalam suka duka ya memang ada kebosanan, ada kejelehan, tapi kejelehan dan kebosanan saya itu membuat saya untuk mendorong semangat untuk merawat Romo Joko. Tetapi sebenarnya saya mau minta maaf kepada Romo selama saya menjaga Romo Joko, setelah saya tinggal dalam arti bukan pergi jauh, tapi prinsip saya orangnya tidak suka duduk diam, tidak suka harus fokus secara sempurna, tidak. Saya tipe orang yang tidak suka duduk-duduk dan tidak suka dalam arti tidak suka tidur-tiduran, tapi saya tipe orang yang bekerja keras. Selama saya di panti, saya sudah diajarkan oleh Romo Gondo untuk bekerja keras dalam hal suatu atau apapun, entah itu berat atau ringan, harus perlu dihadapi. Dan selama saya merawat Romo Joko, sering
seringkali saya hanya menjawab, Romo nanti kalau ada apa-apa telepon aja nanti saya, tapi setiap nganu Romo Joko terlalu WA saya tetap datang. Betul. Tepat waktu. Nah, terus kalau malam tetap standby di kamarnya Romo Joko. Kalau siang saya harus bekerja dengan pekerjaan yang lain. Saya tidak suka orang duduk-duduk. Terus dalam arti duduk-duduk itu seperti orang kerja malas, tidak mau bekerja. Walaupun prinsip saya di sini digaji, tapi saya tetap mematuhi peraturan yang ada di seminari ini. Oke Mas. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, mungkin dari lubuk hatinya terdalam Mas Samuel ini, apa sih pesan yang mau disampaikan kepada Romo Joko yang mungkin selama ini tidak Romo ketahui, atau apa sih yang jenengan ingin sampaikan itu? Monggo Mas Samuel. Untuk Romo Joko, terima kasih Romo. Selama saya berkumpul dengan Romo Joko, saya senang, dan waktu pergantian rektor antara Romo Kris dengan Romo Joko, saya dulu pernah bilang sama Romo Kris, Romo sudah pindah, jadi kontrak saya sudah habis. Prinsip saya di sini kerjanya hanya kerja kontrak, ganti pemimpin harus lapor. Nah, kemudian saya ketemulah Romo Joko. Saya tanya, Romo ini gimana, saya mau diperpanjang atau mau Romo bilang, ya wes sementara aku ini saya tak delok pindah kerjamu. Aku kalau kamu bagus kamu tak pertahankan, tapi kalau ada apa-apa langsung ngomong saja sama saya. Nah, terus ternyata demi hari Romo Joko sudah melihat cara kerja saya, ternyata masih dipakaikan di seminari selama saya di seminari. Nah, terus untuk ke depan saya harus menunggu perjuangan saya di seminari ini. Maupun berat atau ringan, itu sudah suatu anugerah pekerjaan yang saya harus hadapi. Itu. Lalu pesan untuk Romo Joko yang terakhir ini apa? Pesan untuk Romo Joko ada nggak? Untuk Romo Joko tetap semangat, tetap berjuang, dan saya akan tetap membantu Romo secara terapi maupun dengan secara tenaga saya yang saya bisa untuk membantu Romo Joko, maupun jalan ataupun pijat terapi, apapun yang diberikan orang lain saya akan menguasai, tapi tidak semua tidak saya harus kuasai, cukup salah satu yang saya pahami untuk Romo Joko. Dan sekian dari saya, terima kasih. Baik Mas, terima kasih Mas Samuel. Halo sahabat Sarapan Sabda, dimanapun Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian berada, selamat pagi semuanya. Dan secara khusus hari ini kami melakukan rekaman pada sore hari. Mungkin ada yang menyaksikan pada pagi, siang, atau sore hari. Kami ucapkan selamat kepada Anda semua. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber kembali, yakni bersama dengan Romo Joko Setio Prakoso. Selamat sore Romo Joko. Selamat sore Rata Singgi. Tetap semangat ya Romo? Selalu ya Romo. Nah, hari ini kita akan bersama-sama Romo untuk membagikan kisah dan juga sarapan sabda kita yang berkaitan dengan tema spesial
yaitu kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang juga tidak kalah penting dalam hidupnya Romo. Kalau dalam episode sebelumnya Romo mengatakan ada dokter, ada juga para perawat, ada juga tamu-tamu, keluarga. Dan yang kali ini tidak kalah penting adalah sosok orang yang satu ini. Dia adalah Mas Samuel, atau nama lengkapnya yaitu Yosef Samuel Septianto. Ya. Tentu sudah gak asing lagi bagi Romo Joko. Ya. Nah, maka hari ini kita akan ngomong-ngomong nih Romo soal Mas Samuel ini. Nah, kami sebenarnya mau tahu Romo, bagaimana sih awal pertama kali pertemuan Romo Joko dengan Samuel? Mungkin kapan peristiwanya, bagaimana kejadiannya, dan juga di mana Romo? Monggo Romo. Saya ketemu dia malah ketika saya sedang jalan-jalan dan dia sedang buang sampah. Ji. Oh. Lalu saya temukan dia sedang merokok. Iya Romo. Dan kemudian saya ajak omong-omong itu aja. Oh, dari situ aja Romo ya. Berarti bertemunya semenjak di Kentungan ini Romo ya? Ya, Semenjak di baru Kentungan. kenal ketika saya masuk Kentungan. Oh, Ji, baik Romo, baik. Ji. Kalau kami boleh tahu, Romo masuk di Kentungan ini tahun berapa berarti Romo? Masih ingat gak Romo? Tahunnya Romo pertama kali masuk di Kentungan ini? 3 tahun yang lalu, tahun 3 tahun yang lalu berarti 2018 18 ya Romo? 2018, itu awal pertama kali Romo berjumpa dengan Samuel ya Romo. Lagi buang sampah, tiba-tiba lagi udut ya Romo. Lalu bertemu di situ. Nah, yang kami mau tahu, seiring perjalanan waktu, bagaimana sih pandangan Romo Joko terhadap Samuel? Mungkin kita mulai dulu dari first impressionnya Romo. Awal pandangan pertama, bukan hanya cinta pandangan pertama ternyata Romo ya, tapi pandangan pertama juga dengan Samuel. Seperti apa Romo? Pandangan pertama dengan Samuel itu? Pribadinya adalah pribadi yang gila kerja. Gila kerja, Romo. Dan dalam bahasa Jawa itu turah tenaga. Oh, betul. Jadi harus bisa melakukan banyak hal. Kalau dia fokus pada satu hal tidak bisa. Ah, seperti itu, Tenaganya masih banyak sisa gitu. Betul, Kalau mungkin boleh sharing sedikit ya Romo. Saya dulu pertama kali kenal Samuel juga ya ketika tiba di Kentungan ini. Dan ketika awal masuk Kentungan, pandemi itu masih sangat kacau-kacaunya waktu itu Romo. Dan Samuel, bayangin aja, Samuel menjaga Romo Joko tetapi juga melakukan aktivitas lainnya. Seperti apa? Menyemprot disinfektan Romo. Padahal itu jam 10 malam loh Romo. Luar biasa bagi kami. Bagi kami para frater, seperti yang Romo katakan tadi, tenaganya itu turah-turah. Bahkan bisa dibilang juga gila kerja tadi Romo ya. Betul sekali. Saya setuju tadi dengan pendapatnya Romo itu. Kalau tidak bergerak dia sakit malah. Oh, malah seperti itu ya Pak? Maka harus banyak berpikir. Dia mesti bagaimana gitu. Betul. Itu mungkin first impressionnya Romo kepada Samuel. Tetapi kemudian seiring perjalanannya waktu, bagaimana sih Romo melihat sosok dari Samuel ini Romo? Akhirnya dia mau mendengar dan mau menata kok. Dia mau belajar. Meskipun tetap mengalami kesulitan, tetapi dia mau. Betul. Bahkan dengar-dengar ketika Romo misa harian itu, Samuel juga menjadi lektor ya Romo ya. Menjadi lektor. Dan kami sendiri para frater itu sebenarnya juga terkesima Romo dengan Samuel. Setiap hari dia siap untuk bangun pagi kemudian ikut misa ke kapel biasanya. Kalau hari biasa ya Romo, datang misa ke kapel, lalu sembah sujud di kapel. Luar biasa hidupnya bagi saya Romo. Bukan hanya menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi juga nyata Romo dalam tindakannya itu. Nah, ngomong-ngomong nih Romo soal tindakannya Samuel dari hidup doa yang berbuah dalam karyanya, kami ingin tahu Romo, seberapa penting sih kehadiran Samuel bagi Romo Joko? Bahasa yang tepat itu dalam bahasa Jawa. Saya tuh kalau tidak ada Samuel itu coto gitu. Coto, artinya apa itu? Coto itu ya memang ada unsur bagaimana saya bergantung juga pada dia. Tanpa dia ya menjadi ya ada unsur repot ya, tidak bisa apa-apa gitu. Jodoh itu. Baik Romo Joko, tadi kan Romo sudah menceritakan begitu pentingnya sosok dari Samuel bagi hidup Romo Joko. Mungkin banyak yang penasaran, bagaimana sih sosok keluarga dari Samuel? Kan kita nggak tahu nih Romo, latar belakang dari Samuel,
bagaimana sih Romo mengenal keluarga dari Mas Samuel itu Romo? Monggo. Sebenarnya yang paling kenal sama itu Romo Tri Edi. Oh malah Romo Tri Edi Romo? Iya, karena dia dulu teman main sepak bola dengan Samuel. Betul. Karena Romo Tri Edi dari rumah sering main ke panti. Kan Samuel tinggal di panti waktu itu. Maka kalau menarik sebetulnya gimana Romo? Untuk saya bahwa Samuel pernah tinggal di panti. Dan sampai sekarang itu mungkin selalu bertanya kapan bisa berjumpa dengan orang tuanya. Itulah sebabnya kadang-kadang saya ingin hadir sebagai seseorang tua. Dia nyekolah ke, ya ngaruh ke gitu kan. Untuk dia. Kan sambil bekerja Samuel di sini kan sambil sekolah itu. Betul. Sambil bekerja dia juga harus belajar membuat pekerjaan rumahnya. Seperti itu ya, ada PR-nya juga ternyata. Betul. Jadi tidak mudah dia. Jadi ini mungkin banyak penonton Sarapan Sabda, saya juga baru tahu Romo, ternyata Samuel itu awalnya berada di panti asuhan itu Romo ya. Sampai sekarang itu tidak tahu siapa orang tuanya. Maka doa saya pada Tuhan adalah untuk dia, semoga pada saat yang tepat boleh berjumpa dengan orang tuanya. Betul. Itu doa yang selalu Romo ucapkan Romo ya. Saya mohonkan dalam misa, dalam doa-doa malam itu. Walaupun kita tidak tahu yang namanya mujizat Tuhan Romo ya, kita semua menantikan itu ya. Dan yang menarik ini, dia bisa survive, bisa tetap bertahan meskipun mengalami ketidakmudahan di masa lalu. Moga-moga ini juga menjadi sapaan bagi kita, saya dan para frater, para penonton. Bisa bersyukur bahwa kita bisa bertumbuh bersama dengan keluarga. Samuel itu punya kerinduan itu, tapi memang tidak terpenuhi. Tapi dia tetap bisa menerima keadaan itu. Bahkan dia begitu mencintai adik-adiknya di panti. Kalau akhir tahun frater-frater pindahan kamar itu, akhirnya Samuel yang bersih-bersih kamar. Apapun yang tersisa, entah rosario, entah salib, itu dikumpulkan lalu diberikan pada adik-adiknya di panti itu. Betul. Untuk saya itu luar biasa, dia tidak ingin memberikan uang atau apa, tapi benda-benda rohani itu. Berarti walaupun sudah terlepas dari panti, hatinya itu masih tetap ada ya. Dia selalu merasa menjadi kakak untuk mereka yang kecil-kecil itu. Betul. Dan tentu kami para penonton Sarapan Sabda juga berharap agar Romo Joko juga mungkin dapat menghadirkan sosok orang tua yang selama ini dirindukan bagi Samuel, sembari juga seperti doanya panjenengan tadi menantikan orang tuanya itu dapat kembali hadir Romo ya. Mungkin kita nggak tahu yang namanya mujizat Tuhan diketemukan pada saat kapan, kita nggak pernah tahu Romo ya. Kita hanya bisa mengatakan pada saat yang tepat semoga bisa berjumpa gitu. Baik para penonton Sarapan Sabda, mungkin juga Anda bisa menuliskan nanti di kolom komentar apa sih hal yang menarik dari sosok Samuel yang dapat kita pelajari bersama, dan semoga sharing dari Anda semua dapat menginspirasi semakin banyak orang untuk juga mau terlibat dalam karya keselamatan Allah itu. Amin. Seperti itu ya Romo ya. Oke Romo. Dan kemudian ada nggak Romo pengalaman yang paling berkesan dengan Samuel yang mungkin nggak pernah bisa Romo Joko lupain dengan Samuel itu? Ada nggak momen atau peristiwa yang paling berkesan bersama dengan dia Romo? Saya pikir semua tahu ketika saya stroke itu yang menemukan saya dalam keadaan terkapar itu ya Samuel itu. Karena dia memanjat kamar saya, kemudian buka itu. Dari situ Romo ya, betul. Dan bagi mungkin Romo Joko tanpa Samuel mungkin kita nggak tahu ya Romo apa yang akan terjadi pada saat itu ya Romo. Tapi Tuhan kemudian hadir memanggil Samuel itu Romo ya untuk membantu Romo Joko. Nah ngomong-ngomong nih Romo soal peristiwa pertemuan dengan Samuel, ada nggak kira-kira unek-unek, boleh nggak Romo dibocorin sedikit aja unek-unek kepada Samuel itu Romo? Ada nggak unek-unek atau pesan yang Romo ingin sampaikan kepadanya? Kalau unek-unek itu terkait dengan hal-hal yang
kurang baik yang harus dibangun, tidak akan saya sampaikan di sini. Saya sudah menyampaikan secara pribadi. Nggak perlu dipublikkan Romo ya, betul. Baik. Lalu kemudian kira-kira ada nggak hubungan antara sabda Tuhan Romo? Karena kan channel kita namanya ini Sarapan Sabda. Nggak pas lah Romo kalau nggak ada sabda Tuhan yang bisa Romo berikan kepada kami. Kira-kira ada nggak Romo juga bisa memberikan sedikit sabda Tuhan itu kepada kami Romo? Terkait dengan hidup Samuel ini. Ya, mungkin pengalaman dari Samuel kitab suci itu juga bisa sejajar dengan pengalaman Samuel ini. Frater mungkin bisa sedikit bacakan. Oh iya, saya bacakan sedikit ya Romo. Saya Romo. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mungkin bisa mengikutinya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Dan saya akan meringkaskannya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lalu saya akan ringkasnya pada bagian ketiga. Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Samuel bangun lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata kepadanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Seperti itu Romo. Samuel yang dalam kitab suci itu bagi saya mirip dengan Samuel yang sekarang ini bersama saya. Kira-kira mungkin saya seperti Elinya. Oh itu Romo, seperti Elinya Romo ya. Mencoba untuk menafsirkan itu ya. Lalu kalau saya meminta Samuel untuk datang, dia juga seperti Samuel dalam kitab suci itu. Ya, dia mau segera gitu. Segera Romo. Tanpa pikir panjang langsung datang Romo. Datang. Ada apa Romo itu? Wah, baik Romo. Tetapi sekurang-kurangnya Samuel itu mempunyai pengalaman iman yang kuat. Karena setiap hari Ekaristi dan ketika mempunyai waktu ruang setelah bersama saya, dia selalu ke ruang adorasi berdoa itu. Tanpa diminta itu, lalu kemana kamu Sam? Adorasi gitu. Wah. Ya Romo. Mungkin frater tidak ada yang fraternya malah bolos biasanya Romo ya. Oke. Tergerak seperti dia, dan dia itu sungguh mencintai Tuhannya, itu saya tahu. Dan mencoba mencintai kitab suci dan menjalankannya. Kami para Romo yang misa dengan saya di kamar ini, ya Romo. Kalau sore Samuel juga ikut bersama, itu setiap kali Injil selesai pasti Samuel juga ikut sharing itu. Oh, malah ikut sharing Romo. Dan pengalamannya itu dalam untuk saya. Kecintaannya pada teman-teman di panti. Kecintaannya pada tugas, pada pimpinan itu tampak dalam sharing-sharing itu. Baik Romo Joko, ini episode khusus ternyata tentang Samuel seperti yang kita janjikan beberapa episode kali lalu. Nah, tidak terasa para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah berada di ujung
dari Sarapan Sabda episode yang keempat ini, yang merupakan mungkin episode terakhir kita bersama dengan Romo Joko di tahun 2021. Tetapi Romo, kalau Romo berkenan, kalau Romo kerso, kita akan melanjutkan lagi nanti dalam episode selanjutnya, episode yang baru. Kita akan mengemasnya secara baru. Dan tentu saja ada kejutan bagi Romo Joko di episode tahun depan. Kita akan bermain sebuah games, Romo. Jadi, kira-kira Romo berkenan lagi nggak, Romo? Di tahun 2022 kita membuka lembaran baru kembali untuk episode kita. Ya, kalau nanti cocok saja waktunya dan baik, juga Romo, kita bisa bersama lagi, kenapa tidak? Ji, siap Romo. Ji. Mungkin yang terakhir ini sebelum kita menutup dengan doa, mungkin para penonton Sarapan Sabda, umat kita juga mau mengetahui, kira-kira Romo, apa sih harapan Romo di tahun yang depan ini? Sebentar lagi kita akan menutup tahun 2021, memulai tahun 2022. Ada nggak harapan khusus yang Romo ingin sampaikan? Ya, hidup kita menjadi lebih baik, entah hidup dalam arti fisik, entah dalam hidup rohani, itu lebih baik daripada tahun ini. Amin. Maka untuk membungkus seluruh kehidupan rohani kita pada tahun ini, kami akan memohon berkat untuk menutup tahun dan juga memulai tahun berikutnya melalui tangan Romo Joko nanti, Ji. Dan saya akan membantu untuk memimpin doa. Monggo Romo, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber penyelenggara kehidupan kami bersyukur atas segala berkat, karunia kehidupan, serta pertemanan, persahabatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, umat-Mu, dan juga bagi Romo Joko. Kami percaya ya Bapa bahwa segala pertemuan yang Engkau hadirkan dalam hidup kami bukanlah suatu kebetulan semata, tetapi justru karena rencana dan kehendak-Mu. Secara khusus dalam episode kali ini kami telah berbicara tentang sosok Samuel yang juga berperan sangat penting bagi kehidupan Romo Joko. Kami mohon berkat-Mu kepadanya dalam segala tugas pelayanan yang ia sedang emban untuk membantu menjaga Romo Rektor kami. Semoga ia dapat senantiasa bersemangat dan juga menjalani tugas perutusannya dengan sukacita. Tak lupa ya Bapak, kami ingin berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan Sarapan Sabda, yang mungkin dalam kelemahan fisik, kelemahan batin, spiritual, ataupun psikologis yang membutuhkan pertolongan dari-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Bapak bagi mereka semua dalam proses pemulihan mereka, dalam proses penerimaan mereka bagi kondisi yang mereka alami. Akhirnya ya Bapak, kami ingin berdoa pula bagi orang-orang yang senantiasa memperhatikan Romo, orang-orang baik, para dokter, perawat, Mas Samuel, keluarga, umat-Mu yang senantiasa memperhatikan beliau. Semoga berkat-Mu senantiasa bekerja dalam hidup mereka. Kami ingin memohon berkat-Mu pada episode terakhir ini bagi lembaran baru yang akan kami mulai menutup tahun 2021, memulai tahun 2022. Maka untuk itu kami mohon berkat-Mu melalui tangan Romo Rektor kami. Allah pengasih dan penyayang, hari demi hari, tahun demi tahun telah kami jalani, peristiwa demi peristiwa kami hadapi, kejutan demi kejutan juga membuat kami akhirnya bisa merasakan arti kehidupan ini. Kadang diwarnai kegembiraan, tapi kadang-kadang juga diwarnai dengan keputusasaan. Tetapi Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, sehingga kami selalu Kau bangkitkan, sehingga kami senantiasa Kau beri semangat untuk selalu berjalan dan berjalan. Semoga peristiwa-peristiwa yang pernah kami alami membuat kami semakin bersyukur bahwa Engkau selalu bersama kami, dan peristiwa-peristiwa itu mendewasakan kami untuk selalu bergantung padamu, percaya padamu, dan semoga hari-hari ke depan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan belajar dari pengalaman-pengalaman lalu, sehingga hari besok bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Allah pengasih dan penyayang, limpahkanlah berkat-Mu bagi Bapak Ibu, saudari-saudara yang selama ini banyak memberikan hatinya
untuk peristiwa-peristiwa yang aku alami, terutama membawa doa-doa untuk kesembuhanku. Hadirlah untuk mereka. Aku percaya Engkau yang pernah hadir dan selalu menawarkan mujizat, hari ini pun juga hadir untuk menawarkan mujizat bagi mereka semua yang membutuhkan. Aku ingin berdoa bagi saudari-saudara yang saat ini sedang sakit maupun sedang dalam keadaan yang tidak diinginkan. Semoga Engkau hadir dan mengangkat hidup mereka. Pimpinlah mereka, bimbinglah mereka, dan biarkan mereka bersama-sama boleh semakin mengalami betapa Engkau mencintai dengan cara-Mu. Ajarilah kami untuk setia, ajarilah kami untuk selalu bisa menghormati, menghargai sesama kami, orang lain, karena mereka sungguh sangat berharga bagi kami. Ya Bapa, biarkan berkat-Mu limpah untuk kami semua. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa sehingga menjadi kekuatan bagi kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Romo Joko atas kesempatan yang Romo telah berikan. Semoga di tahun berikutnya Romo terus bersemangat, Romo ya. Amin. Jadi, sebagai bentuk semangat kita, Romo, mohon izin untuk tos dengan Romo Joko. Jadi Romo, semangat ya Romo. Siap, semangat. Saya mewakili umat untuk tos bersama dengan jenengan. Oke. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Joko pamit undur diri. Matur nuwun dan berkah dalam.